Oke, selamat malam Mas. Malam, Kali gue Mas. Aku Dimas Sumarandanu. Aku dari Universitas PKTN Triputra. Berkenalan Mas. aku bukti dari Indonesia Studio. Seperti saya punya beberapa pertanyaan nih Mas. Buat Mas Bukti itu ada ya yang menangani sampah daerah sini. Menangani sih enggak ya loh. Saya kan dari Sumber, namanya sebuah komunitas yang bergerak di edukasi bersama lingkungan. Sebelumnya kita ya membangun orang sama tapi sudah banyak contoh. Cuma bukan ini ya kok sama masyarakat, terutama perilaku orangnya hari itu. Sudah buang sampah sembarangan nih, sama di sini. Langsung ke pertanyaan utama Mas. Boleh silakan. Kalau dari Mas Bukti, apa sih pandangan Mas Bukti sama orang-orang yang suka buang sampah sembarangan walaupun udah ada flashback atau masalahnya? Apa ya, itu lebih ke mental ya, pribadinya masing-masing. Mau saya katakan besok, nyatanya orang besok lebih paham tentang sampah ya. Jadi saya rasa itu memang perilaku pribadi saya memang sudah melekat ya. Mungkin kebiasaan yang selalu yang dilayani di rumah, mungkin kalau biasa ditinggal nanti tidak bersih sendiri karena mungkin ada membantu. Nah itu kemudian terbawa di lingkungan publik, mereka juga masih melakukan hal yang sama. Setelah makan minum sama ditinggal sembarangan, dibuang tas jualan-jualannya karena mungkin ya, kebiasaan atau karena perilaku mereka sehari-hari seperti itu. Itu emang dari kepribadiannya mereka ya. Dan itu harus dirubah. Iya, yang bikin manja ya. Iya. Oke, pertanyaan kedua Mas, bisa ngasih contoh nggak kira-kira tindakan apa aja yang kita bisa lakuin sebagai masyarakat biasa dalam menangani kasus itu? Setidaknya kita harus sadar bahwasanya sampah itu merupakan tanggung jawab tiap individu ya, tiap pribadi masing-masing. Sebenarnya kita wajib bertanggung jawab terhadap sampah yang kita timbulkan. Nah, tindakan yang dilakukan selain daripada itu, saling ingetin aja. Ingetinnya nggak usah terlalu harus ke semua orang. Atau kita ada kayak termasuk sosial timing apa enggak. Karena meskipun nanti apa yang kita sampaikan itu tidak didengarin, paling tidak kita sudah berusaha untuk sampai ya menyampaikan bahwa tindakan melihat sampah sembarangan, buang sampah di dalam tempatnya itu suatu hal yang salah dan harus diubah. Pertanyaan ketiga ya Mas, kalau dari Mas Bukti gimana cara menangani atau tindakan langsung atau memberi informasi tentang bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari sampah-sampah itu? Biasanya kita storytelling sih saja, ngobrol, kita edukasi secara langsung. Jadi mungkin entah itu yang sifatnya edukasi secara edukasi, secara kesehatan, secara agama juga, religi ya. Makanya sampah itu kan akan berdampak langsung terhadap makhluk yang lain. Jadi tidak hanya kita, tapi juga mungkin hewan-hewan, lingkungan, pohon, bahkan juga benda-benda mati yang ada di muka bumi. Jadi bisa sampaikan secara lisan langsung atau langsung dengan contoh dengan gambar-gambar, atau mungkin menunjukkan beberapa dokumentasi lah maksudnya dampak dari perilaku itu. Kalau dari Mas Bukti yang bagian dari Unggul itu berarti sama kayak hampir sama kayak Solo ya? Kalau dalamnya Tunggul itu komunitas ya, jadi kami merespon kegiatan di Solo. Kami melihat Solo kegiatan sangat sekali, banyak orang berkumpul di situ. Yang pasti di mana ada orang berkumpul pasti akan menimbulkan sampah. Jadi kami coba untuk merespon kegiatan Solo dengan mengadakan kegiatan edukasi yang itu reguler kalapan setiap hari Sabtu malam. Jadi kami dari keliling edukasi kawasan Solo membantu mengedukasi para pengunjung juga para warga UMKM untuk bertanggung jawab dengan kesalahan masing-masing, minimal dengan dibuang di tempat-tempat yang sudah disediakan. Kalau dekat-dekat ini Mas, ada nggak acara yang dari membuang sampah yang barang-barang itu yang Nah itu nanti ya setiap Sabtu kita reguler itu wajib. Setiap Sabtu itu ada. Sebenarnya kita mulai di jam 7.30 kita kumpul naik di bawah Gapura Biru itu yang di perempatan sebelah timur ya, di kanan kalau di selatan. Nah itu nanti kita kumpul, kita kenalan yang mungkin orangnya selalu sama. Memang kita sifatnya volunteering yang berpartisipasi itu kita tidak selalu
sama atau nggak ini tapi ini ada briefing singkat kemudian arahan lagi nanti geraknya seperti apa yang harus dilakukan nanti tadi yang begitu sekitar jam 8 atau 9 kita boleh berbeda itu langsung praktis kemudian yang pasti pada nanti ini menggunakan satu saja dengan konten-konten yang unik. Saya nggak puas ini ada. Kalau buat sendiri itu boleh nggak kira-kira? Boleh. Besok kita Boleh kalau teman-teman besok pengen join mengadakan di buatan boleh juga. Juga punya contoh bisa langsung ke sosialnya kita. Boleh dibantu mas mungkin nama sosmednya Pak? Baik, bisa follow Instagram @info_unggul. Tadi infonya lengkap di situ. Poster-posternya di situ. Terima kasih meskipun terbatas karena kepengurusan kami juga belum begitu solid ya, beberapa orang saja mungkin tidak bisa terlalu sempurna dalam mendokumentasikan. Jadi mungkin informasi terbatas tapi bisa teman-teman cek tidak mengenal untuk terlibat ada semua di @info_unggul. Info Tunggul. Oke. Nanti bisa saya bantu ngasih IG-nya masih lain. Oke. Terakhirnya mas, kalau tadi kan berarti dari UMKM-nya udah dikasih arahan ya. Kalau setiap UMKM pasti juga bakal menghindari dari sampah plastik. Ya. Nah kalau itu kalau misalnya mas ada yang tetap ya nekat dan sampahnya tuh tetap dibuang gitu loh, nggak dibuang sembarangan gitu loh. Nah itu keadaan kita ada di sekelilingnya, apakah kita cuma mengingatkan atau gimana? Kalau dari kami ditunggu ya, karena ada komunikasi dengan timnya Solo. Nah, saya juga tergabung di dalam tim itu. Kalau tidak ada tim berikut ya tim bertanggung. Tapi kami juga ada komunikasi dengan pemerintah itu artinya kami akan mendata mana batu simpan, mana lapak-lapak yang masih kurang tertib dalam menangani sampahnya sampai pribadinya. Nanti kita catat kemudian kami sampaikan ke pihak pengelola. Ini harus tandai kali beberapa kali ada teguran lisan, teguran tertulis. Lalu baru sebenarnya ada sanksinya. Sanksinya biasanya di kurasi Madura itu akan tidak diloloskan atau ditahan dulu, dipending dulu, ditahan dulu sampai dia mau membuat pernyataan siap untuk turut serta dalam menjaga kawasan Hiroshigo. Banyak banget nih dikasih seperti mungkin pertanyaan terakhir nih mas, kalau besok itu apakah itu dari siswa-siswa SMA atau boleh dari kuliah yang bermacam-macam daerah atau mungkin cuma dari rekrutan aja mas? Bebas sebenarnya kita tuh poster yang kami sampaikan di dalam sosial media Info Tunggul itu untuk umum gitu kan, siapapun bisa terlibat, mau anak-anak mau mas bapak mbak boleh terlibat karena memang apa ya karena adalah untuk mengedukasi semua kalangan dari yang orang tua maupun orang muda gitu. Karena memang edukasi ini kan harus selalu digaungkan, disuarakan agar untuk seluruh laksana masyarakat. Kayaknya mungkin udah selesai ya mas. Oke. Makasih banyak Siap banget sama-sama dan mungkin dari kita besok ditunggu. Boleh langsung ke saya. Oh ya, mungkin peralatan nggak perlu banyak. Kami sudah dengan respect ada alat cambet juga untuk sedikit aja dengan sama-sama ini berbahaya. Ada sarung tangan mungkin belum ada, bisa kami berikan dulu. Dan saya kira itu sih nanti yang bisa kami siapkan untuk teman-teman yang mau terlibat. Jadi tinggal begini aja. Iya. Tapi kalau teman-teman pengen lebih kreatif, pengen membawa poster-poster karya sendiri, mungkin dengan media yang nyentrik unik misalnya apapun itu silakan juga oleh kami. Masih baik, makasih ya Pak ya. Sama-sama dari kami dari Tri Putra, mungkin besok kita bisa ketemu lagi. Boleh, silakan. Makasih banyak. Yang tunggu bukan tentangnya kira.
Jadi kita namanya tunggul. Kenapa namanya tunggul? Di mata mereka kayak mata biasa manja gitu kan, nitip aja. Jadi kita ini makanya ada konten ini lama bukan sama-sama berjalan. Mereka tidak terbiasa nitip. Seolah makan pada temannya nggak boleh ya. Itu ya. Jadi ditolak dengan santun. Kalau bisa diarahkan mama ibunya kata langsung yang terdekat. Selama ada teman-teman kembali kami kita bagaimana tadi. Nah ini kenapa kita masih menggunakan bahan seperti ini karena kita sudah cari yang kuat dan agak mudah robek juga bisa dipakai di sepanjang perjalanan. Kemudian juga karena sampah yang kita ambil kebanyakan basah, jadi biar tidak mengenai pakaiannya kan. Siapa tahu kita masih harus cuci nanti mulai basah lagi kan. Nah kalian kalau besar nanti bisa diluntung agak ditarik. Nah, nanti ngambilnya masuk itu. Tapi jangan cuci nah kemudian untuk kedua tadi kita ada namanya signboard. English signboard. Oh, jadi ini kalau jawabannya untuk paman edukasi ya. Nah ini nanti mari kita kasih saya kayak jual. Elisa. Hai. Ayo Mas pergi sini Mas. Penjual es potong. Bohong. Nona bohong. Jajan mah gini. Lucu. Oh ini enggak. Nah, ini kita kata video lo ya. Video ini, kita video. Ada iki lho, Tetap dewe. Betul. Itu enggak. Oke, cocok. Oke, nanti saya akan mengucapkan aku, kamu, dan lingkungan. Teman-teman teriakan bahagia bersama. Kita lempar ke atas, walaupun ada tercorak, tapi tembus sampai ke langit. Akan terima oleh Tuhan, dijabah kita semua berbahagia. tapi tangannya kita enggak kan Mas? Enggak. Oke, bukti ini ya, Bo. Ya, biar tadi bahagia bersama ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Aku, kamu, dan lingkungan. Bahagia bersama. Hari ini kita sudah menyiapkan posternya. Untuk menempel ini di kayu ini biar bisa diangkat gini. Gitu doang. Kalian nggak mau gaya? Agak kenceng gitu. Agak kenceng. Enggak. 1. Hah? Gak punya aku mana? Sorry. Kamu malu Tomer. Let's go. Excuse me. Salah lagi.
balik ke